Stop, please, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 10 TGPA ya? Ade Ova ada? Rena? Oh, sakit. Agus Sapanudin? Tidak ada juga ya, sakit. Iqbal? Rizka? Muslihudin? Il Resa? Nur Holis? Sera? Kana? Nur Aeni? Kemudian Agus Rizkianto? Susilawati? Kemudian Patut? Dimas? Muhammad Alif? Meisha? Oke, ada yang belum terabsen? Oh, siapa? Zaka, oke, Zaka, terus? Alvin, satu lagi siapa? Oke, Dika. Absennya belum Ibu update ya. Oke, sebelumnya yang tidak hadir kita doakan terlebih dahulu agar nantinya yang sakit bisa segera sembuh ya, dia bisa kembali lagi ke sekolah gitu. Dan kalian pun yang di sekolah itu harus jaga kesehatan ya, makan teratur 4 sehat 5 sempurna, kemudian istirahat juga harus cukup ya, jangan suka bergadang. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi baru ya. Tapi sebelumnya kita lakukan sedikit peregangan dulu ya agar lebih semangat dalam belajarnya. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, siap ya? Nah, nanti ketika Ibu berbicara, semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat gitu ya, oke? Bisa?
tangannya dikepalkan ya. Ya, yang sebelah kanan. Mau dua-duanya juga boleh. Mau dua-duanya apa satu? Dua. Satu atau dua? Satu aja ya, yang sebelah kanan. Oke. Oke, Ibu mulai ya. Semangat pagi. Oke, baik. Alhamdulillah. Silahkan duduk kembali. Ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, seperti yang barusan Ibu sebutkan, kita akan melanjutkan materi yang baru, ya, yaitu tentang biografi. Namun sebelumnya Ibu akan Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kita membahas mengenai apa ya? Iya, betul, teks anekdot. Nah, masih ingat tidak teks anekdot itu yang seperti apa? Ibu izin menjawab. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisikan cerita lucu namun memiliki unsur sindiran. Memiliki unsur sindiran. Betul sekali. Teks anekdot itu merupakan sebuah teks yang di dalamnya berisikan sebuah cerita atau kisah yang lucu, tapi selain lucu di sana ada kritik yang ingin disampaikan. Nah, kemarin juga kita membahas mengenai kaidah kebahasaan ya, betul? Kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot. Siapa yang mau menjawab kaidah kebahasaan dalam teks anekdot itu ada apa saja? Oke, silakan. Ada pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Kata kerja material. Betul, ada 3 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang ditunjukkan tidak untuk mendapatkan sebuah jawaban. Karena pertanyaan itu sendiri sebenarnya sudah dapat dijawab oleh orang itu sendiri, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran. Nah, kenapa ada majas sindiran yang kita bahas kemarin? Karena kembali lagi ke pengertian dari teks biografi. Dalam teks biografi itu adalah dalam teks anekdot itu selain lucu, di sana juga ada sindiran yang disampaikan. Ya, kalau sindiran berarti ada hal yang ingin dikritisi gitu, atau yang ingin kita berikan ulasan atau apa gitu ya. Nah, ketika kita menyindir, otomatis ada sindiran yang secara halus, ada yang secara langsung, ada juga sindiran kasar gitu kan ya. Banyak macamnya. Nah, cara kita menyampaikan sindirannya itu bisa dengan menggunakan majas, yaitu majas sindiran. Majas itu sama dengan gaya bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja material. Kata kerja material itu kata kerja seperti apa? Kata kerja material itu adalah kata kerja atau jenis kategori kata kerja atau verba yang isinya itu berupa tindakan. Tindakan itu yang seperti apa? Yang bisa kita lakukan dengan panca indera. Contoh, melihat, berarti mata ya. Memukul, berarti mungkin tangan ya. Dan seterusnya. Itu berupa panca indera. Nah, kemudian untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Oh iya, satu lagi ya lupa. Kita juga membahas mengenai struktur ya, betul? Struktur dalam teks anekdot. Nah, kemarin strukturnya itu ada 3, Bu. Oh, betul. Iya, betul sekali, Akan. Nah, ada 3. Apa saja? Orientasi, dan evaluasi. Betul, ada 3 yang kita bahas kemarin. Yang pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi itu bagian yang seperti apa? Bagian orientasi itu adalah bagian yang berupa pengenalan situasi cerita. Bisa tentang latarnya,
bisa tentang tokoh-tokoh yang ada di ceritanya, ataupun menjelaskan apa yang mau diceritakan dalam anekdotnya. Itu bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini adalah bagian yang menjelaskan isi dari anekdotnya berupa sindiran dan juga hal-hal yang lucunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian evaluasi. Bagian evaluasi ini sama dengan koda. Apa artinya? Artinya adalah bagian penutup yang berisi tentang apa sih simpulan dari teks anekdot yang kita kerjakan gitu, atau yang kita baca. Jadi mau menyampaikan tentang apa sih anekdotnya, nah disimpan di bagian evaluasinya. Nah, kembali lagi kita akan membahas mengenai materi yang baru ya, yakni tentang biografi. Nah, silakan dilihat dulu slide di depan. Nah, bagus ya gambarnya ya? Oh, ya ini buatan ibu loh ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan materi baru yakni biografi. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya terlebih dahulu, kalian pernah mendengar kata biografi tidak? Pernah. Nah, sebelumnya ibu akan jelaskan dulu untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, di sini kebetulan kalau dalam kurikulum kita itu ada KD berpasangan. Tapi di sini fokus untuk pertemuan kita hari ini adalah hanya membahas satu KD saja. KD-nya yang 3.14. Apa itu? Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan atau kisah yang menarik yang dialami oleh tokoh biografiknya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi nilai positif yang dapat diambil dari tokoh biografi. Nah, itu hanya dua saja yang akan kita fokus pelajari. Nah, untuk yang selebihnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita lihat dulu gambar yang ada di slide ini. Kenal tidak orang ini? Kenal. Siapa ini? Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Siapa dia? Presiden keempat Indonesia. Presiden keberapa? Keempat. Betul sekali. Beliau adalah presiden kita yang keempat. Namanya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau sering kita menyebutnya dengan Gus Dur. Kalian tahu tidak, Gus Dur ini sebenarnya adalah seorang yang cerdas. Pernah baca ceritanya? Nah, beliau ini dulunya pernah kuliah di Al-Azhar, bukan Al-Azhar di sini ya, tapi di luar negeri. Ya. Nah, kemudian beliau juga pernah menerbitkan artikel juga di beberapa surat kabar yang terkenal. Ada Kompas, kemudian ada apa lagi ya? Maaf sebentar. Ada Kompas ya, kemudian ada Tempo, ya ada majalah Horizon dan lain sebagainya. Nah, di sana dia itu juga sebagai penulis gitu ya. Nah, kemudian dia juga besar dan lahir di situasi yang lingkungan pesantren. Nah, jadi otomatis didikan agamanya itu kuat gitu ya. Nah, itu adalah sosok yang kita kenal sebagai presiden keempat Indonesia, yakni adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, apa itu biografi.
Nah, ada yang mau menjelaskan mungkin di sini? Biografi? Boleh. Biografi adalah sebuah cerita pengalaman seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang ditulis oleh orang lain, betul. Jadi teks biografi itu teks yang seperti apa? Teks biografi merupakan sebuah tulisan yang isinya memaparkan kisah hidup seseorang ya, yang ditulis oleh orang lain ya, yang digarisbawahi orang lain. Nah, kemudian biasanya riwayat kehidupan ini ditulis dalam bentuk narasi. Nah, jadi sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi berdasarkan kronologis ceritanya. Jadi tidak ngacak gitu ya kalau mau menjelaskan dari beliaunya masih kecil kemudian sampai dewasa. Kalau mau dari dewasa berarti ke kecil. Jadi tidak ngacak-ngacak urutan ceritanya. Jadi disusun secara kronologis. Nah, berikutnya kita juga membahas mengenai ciri-ciri biografi. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri dari biografi. Yang pertama adalah kisah pengalaman hidup seseorang yang ditulis berdasarkan fakta. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di sini kalian ketika menulis sebuah biografi orang lain yang harus kalian catat di sini adalah kalian tidak diperbolehkan mengarang ceritanya. Misal, ibu nih ya mau membuat biografinya Muslihudin. Nah, di sana Muslihudin tercatat di SMK itu sebagai siswa yang pernah mengikuti lomba sains tingkat internasional. Nah, tapi ketika ibu membahas di sana, ibu hanya membahas dia itu berprestasi saja. Kemudian dia juga mengikuti lomba bukan internasional tapi antar provinsi. Berarti salah yang ibu informasikan. Nah, di sana tidak boleh seperti itu. Jadi, ketika kita membuat sebuah biografi, kita harus menyusunnya sesuai dengan faktanya seperti apa. Jadi tidak ada kebohongan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah ditulis dalam bentuk narasi, yaitu kembali lagi, jadi sesuai dengan ceritanya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan kisah penting dan menjadikan tauladan untuk orang lain. Maksudnya gimana? Dari perjalanan hidup seseorang yang kita ambil menjadi sebuah biografi, tentunya pasti akan ada hal yang menarik dari perjalanan hidupnya. Misal dia dulunya susah nih, misalnya nih balik lagi nih Muslihudin misalnya, dulunya susah banget hidupnya. Nah, setelah sekolah kemudian mengikuti pelatihan, nah dia kemudian berapa tahun kemudian dia jadi bos nih, punya perusahaan besar. Nah, otomatis mungkin orang-orang akan tertarik, oh gimana sih caranya jadi bisa seperti Muslihudin gitu ya. Orang-orang pasti akan tertarik gitu. Terlebih dengan jabatannya gitu ya. Jabatannya sebagai pemilik perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, mungkin perjalanan hidup sampai seperti itu kan tidak akan mudah ya. Bisa ada rintangannya. Misalnya dia tidak mudah karena mungkin orang tidak punya biaya waktu sekolah misalnya. Bagaimana caranya dia berjualan misalnya. Nah, itu adalah sebuah bentuk motivasi untuk si pembaca nanti yang biografinya itu. Oh iya, dia aja bisa, kenapa saya tidak? Itu menjadi sebuah motivasi. Nah, itu pun jadi sebuah tauladan bagi si pembacanya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menekankan kepada strukturnya. Strukturnya apa saja? Strukturnya ada orientasi, kejadian atau peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Isinya apa saja? Yang pertama itu orientasi itu jadi mengenalkan Muslihudin jadinya. Mengenalkan tokohnya. Dia itu siapa sih? Karena belum tentu misal ibu ya menceritakan tentang Muslihudin, orang-orang belum tentu mengenal sosok Muslihudin gitu ya. Walaupun mungkin ya Muslihudin ini adalah orang yang terkenal, tapi yang nama-namanya orang ya ketika yang membaca biografi belum tentu dia mengetahui orang tersebut seperti apa. Jadi dijelaskan di bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting. Maksudnya gimana? Jadi peristiwa-peristiwa
peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh tokoh biografinya diceritakan di sana. Kemudian bagian yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian yang isinya itu bagian simpulan dari si cerita biografinya yang disusun oleh si penulisnya. Kemudian yang kelima adalah memiliki pola pengembangan teks kronologis. Maksudnya gimana? Ya tadi Ibu sebutkan di awal bahwa teks biografi itu harus disusun berdasarkan kronologis ceritanya. Jadi tidak acak-acakan gitu ya. Kejadiannya. Jadi kalau misalnya menceritakan kisah kehidupan dari mulai kecil ya, bayi mungkin ya dikandung oleh ibunya, kemudian lahir, kemudian dibesarkan, sekolah dan seterusnya. Jadi jangan mengacak, misalnya sekolah kemudian balik lagi ke lahir, kemudian jadi bos. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika kalian menyusun sebuah cerita biografi, kalian juga harus memperhatikan unsur kronologis ceritanya. Jadi harus tersusun berurutan gitu. Kalau mau dari misalnya dari dewasa ke kecil boleh, mau dari kecil ke besar perjalanan hidupnya ya bisa gitu. Jadi harus berurutan. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah karakter tokoh yang digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Gimana maksudnya? Ini berhubungan dengan penggunaan kata ganti. Kata ganti itu bisa iya, dia, beliau, mereka, gitu kan ya. Nah, ketika kalian menjelaskan peristiwa yang ada dalam kisah biografinya itu, kalian boleh menggunakan kata ganti itu. Jadi harus bisa menggunakan secara langsung, bisa juga tidak gitu ya. Tergantung kalian menggunakan kata gantinya seperti apa. Itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan fokus untuk mencari kisah penting dari sosok biografi. Kemudian kalian juga harus bisa menemukan ya nilai positif dari si tokoh biografinya. Tapi sebelumnya kita akan nonton video. Nah, tapi sebelum kita nonton video, Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok isinya 3 orang. Ya, sudah dibagi kelompoknya belum? Sebelum itu izin bertanya terlebih dahulu. Ya boleh. Jika pengalaman hidup sendiri bisa jadi biografi atau tidak? Pengalaman bagaimana? Jika pengalaman hidup sendiri biografi atau tidak? Bisa. Tapi asalkan yang menulis pengalaman hidup Alif itu adalah orang lain. Kalau kamu yang menulis pengalaman hidup kamu sendiri, itu bukan lagi biografi, tapi dia autobiografi. Beda ya, auto sama biografi. Makanya tadi Ibu di awal menyebutkan bagian yang pengertian. Itu ditebalkan bagian ditulis oleh orang lain. Masalahnya kalau biografi itu kisahnya siapapun boleh. Ya, mau tentang ibu boleh, mau Alif boleh, Muslihudin boleh, ataupun siapapun juga boleh. Tapi cara yang menceritakan itu jangan orangnya kisah hidup sendiri gitu, tapi orang lain yang menceritakan kisah hidupnya gitu. Kalau yang tadi Ibu sebut kalau yang diceritakannya oleh diri sendiri bukan lagi biografi tapi autobiografi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Jika cerita pengalaman hidupnya ada penambahan dari kita sendiri boleh? Kalau seperti itu tidak boleh tentunya ya. Jadi harus sesuai dengan faktanya seperti apa. Jadi seperti yang tadi Ibu sebutkan di awal, kalau misalnya Muslihudin menjuarai lomba internasional, tapi Ibu ganti menjadi antar provinsi, kan sudah beda informasinya ya. Nah itu tidak boleh, jadi harus sesuai dengan faktanya. Gitu ya. Ada lagi? Tidak. Oke, kalau tidak silahkan bentuk kelompok isinya 3 orang. Sudah? Sudah. Kelompok 1 yang mana ya? Oke, 1 sudah. Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Ini. Kelompok 5? Ini. Oke, 6?
Oke, sip. Kelompoknya sudah disusun dengan rapi. Nah, sekarang silahkan kita menonton terlebih dahulu biografi yang akan Ibu tayangkan dalam tayangan video. Nah, namun sebelumnya kalian tulis di buku catatan terlebih dahulu kisah menarik apa sih yang ada di dalam biografi yang Ibu tampilkan. Nah, kemudian kalian juga simpulkan nilai positif, kalian cari nilai positif yang dari tokoh biografinya. Silakan keluarkan catatannya biar kalian nyatet sambil mendengarkan, sambil melihat, juga mencatat ya. Sudah? Disiapkan alat tulisnya. Oke. Nanti lembar kerjanya Ibu berikan setelah nonton video saja ya. Sudah? Oke, siap ya? Nanti kalau misalnya suara dari video yang Ibu tampilkan kurang jelas, acungkan tangan, nanti kita ulangi kembali videonya ya. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di para Pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus bapak teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak dia menemukan rumus Dr. Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai bapak demokrasi Indonesia karena ia membawa hasil atas sahnya kebebasan pers di Indonesia saat dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadikan novel sekaligus negarawan? Ini kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Padepokan, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, dia juga termasuk anak yang selalu aktif beribadah karena Habibie memiliki rasa takut yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan ayah kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA sama dengan ayahnya. Karena keduanya sama-sama memiliki akar, guru SMA-nya membolehkan temannya menjodoh-jodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun hanya 1 semester saja. Sedangkan ayahnya muda mengejar mimpinya menjadi dokter dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari dirinya sendiri. Bahkan menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 20 tahun, Habibie berusaha dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian di usia 28 tahun,
Hingga 1973, atas kinerjanya yang luar biasa, yang dipercaya menjadi pendahulu teknologi selama 5 tahun, sekaligus penasihat senior dan teknologi untuk Dewan Direktur APB. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator teknis dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambahan keretakan atau freight propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik keretakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat detail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke titik atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dalam penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Knight karena penemuan metode Riemann dan faktor Hadron tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, dia menjadi penasihat Biro Pertahanan. Pada usia 40 tahun, dia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Negara Indonesia. 7 tahun kemudian, dia diangkat menjadi Kepala Center Teknologi Republik Indonesia. Di usia 60 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama Insinyur Institut Penerbangan Indonesia di Negara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, dia diangkat kembali menjadi Menteri Besar dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1992, saat dia berusia 46 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 40 buah patent yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga, Habibie mendapatkan penghargaan Hero of Carbon. Ia juga menjadi orang hasil pertama yang mendapatkan penghargaan McKinsey dan menjadi juga penerbangan Steve Jobs. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Besar dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, dia menuju Institut Pesawat 2001 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial termasuk di perdagangan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula, ia menjadi wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timur Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ayman meninggal setelah berjuang melawan kanker pada stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik maligna, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang dia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ayman setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diadopsikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ayman yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Dia dimakamkan tepat di samping makam Ayman. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan
selesai. Nah, Ibu akan bagikan dulu lembar kerjanya. Silakan Mbak, silakan di yang depannya balik badan aja ya, mengikuti. Oh, ya? Sama kita nggak masalah. Tidak masalah, boleh. Kalau misalnya tadi di LUPTH itu adalah universitas di Jerman yang Bapak itu tuh LUPTH kan kata dia ini jadi ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Oh iya, ini maaf tertinggal satu ya. Baik, Bu, terima kasih. Nih satu lagi, maaf, LKPD-nya terlewat. Oke, mohon diperhatikan dulu. Untuk lembar kerjanya, biar terlihat ya Ibu, ditampilkan di layar saja. Maaf sebentar. Nah, terlihat tidak? Oke, Ibu jelaskan dulu untuk LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ini sudah ada petunjuk yang harus kalian lakukan. Petunjuk yang pertama adalah menyimak terlebih dahulu video biografinya. Tadi sudah kan ya? Langkah yang berikutnya adalah isilah kolom sesuai dengan arahan yang diberikan. Maksudnya adalah, jadi nanti kalian, tadi kan Ibu instruksikan selain kalian nonton, kalian juga catat kisah penting apa sih dari biografi B.J. Habibie ini. Misalnya ketika ada dia menciptakan pesawat, kemudian kisah perjalanan cintanya ya, ditulis ya menurut kalian menarik itu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari nilai positif dari kisah yang kalian temukan tersebut. Misal tadi kan perjalanan kisahnya ya dengan dengan Ainun. Nah, di sana kan dia sampai rela gitu 100 hari terus. Nah, berarti mungkin ada kesetiaan di dalamnya. Nah, itu nilai positif dari kisah perjalanan hidup yang kalian temukan gitu. Jadi nanti di kolom di kolom yang ini nih, bagian yang pertama, cerita menarik yang dialami oleh tokoh biografi satu apa saja. Nah, kemudian dari cerita tersebut kalian cari, oh berarti kisah atau cerita yang menarik ini, nilai positif yang dapat kita ambil ini apa? Tulis nomor satunya lagi. Jadi sesuai dengan nomornya. Nomor 1 berarti dijawab kisah nilai positifnya seperti apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diskusikan apa yang tadi sudah kalian tonton sebelumnya dan sudah kalian catat ya. Ibu beri waktu kurang lebih 30 menitan ya untuk berdiskusi dan mengerjakan dalam LKPD-nya. Sekali lagi ini LKPD karena terbatas ya kolomnya nih, seperti ini nih. Oh ya, ada di depan ya. Lupa Ibu. Nah, jadi nanti di sini kan karena kolomnya terbatas nih seperti ini. Kalau kalian tidak cukup menulisnya, misal kalian menemukan ada 10 nih kisah menariknya dan ada juga 10 nilai positifnya. Kalau nilai positif mungkin sedikit ya, tapi kalau kisah yang diceritakan pasti banyak. Nah, kalian boleh membalik bagian belakangnya, jadi ditulis di bagian belakangnya. Oke, itu ya. Silahkan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak silahkan dikerjakan.
Ada kesulitan? Iya, Kalau jadi lebih dari satu boleh. boleh. Kalau misalnya mau ditulis yang ini, misalnya kalian menemukan cerita yang menarik, tadi kan mungkin mengumpulkan satu-satu, nanti digabung. Oh, saya menemukan di sini ada beberapa cerita menarik nih. Misalnya ketika beliau kuliah, misalnya, kan itu perjalanan yang tidak mudah ya, karena dibiayai oleh orang tua. Nah, kamu ceritakan nih di sini. Oh, di sini ceritanya seperti apa? Misalnya ini gitu. Nah, dari kisah atau kisah menarik ini atau cerita menarik ini, kamu buat kesimpulan. Oh, berarti yang nilai positif yang dapat diambil dari tokoh ini apa? Misalnya tuh ya. Kalau misalkan nanti hasilnya nggak sengaja sama gitu, sama kayak Tidak apa-apa. Jadi misalnya kamu kan ketika berbicara nanti di depan, nanti kan sesuai dengan apa yang kalian temukan. Misalnya gini ya, misalnya kayak gini ya, misalnya ini. Nah, yang ini ya, misal. Gitu ya. Ya, oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditemukannya sama misalnya dengan kelompok lain, tidak apa-apa, karena kan ketika ini pendapat kelompok, jadi nanti kan kalian mungkin Alvin dapat satu nih, misalnya saya menemukan ini yang kisah menarik menurut saya itu yang ini, misalnya boleh. Kemudian menurutnya Rizky, yang ini nih yang menarik, nah nanti digabung. Kalau Rizky dapatnya 2 ya silakan nanti digabung gitu. Jadi setiap satu kisah menarik kalian cari nilai positifnya gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana, ada kesulitan kah? Kalau itu ya, jadi gini, ketika kalian menulis kisah menarik atau cerita menarik ya, gitu ya. Jadi bisa juga ya gitu. Jadi misal kamu siapa namanya, Nurholis, misalnya Nurholis kan tadi nonton nih, ketika pas nonton kamu menemukan kisah menariknya itu ada 2, ketika bertemu dengan Ainun misalnya. Kemudian menurut kamu menariknya itu ketika dia belajar di luar negeri, silakan. Ya, misalnya dapatnya 2, Musliuddin dapatnya 1. Kemudian siapa namanya? Dika dapatnya 2. Nah, berarti udah 5 tuh. Silakan gabungkan kisah menariknya ada 5 misalnya. Nah, kemudian nanti dari kisah menariknya tersebut kalian cari nilai positifnya. Oh iya, tadi misal Ibu kasih contoh satu. Misal ketika Habibie dia kan sedih tuh, meninggal oleh istrinya Ainun. Dan dia sampai rela 100 hari untuk berziarah tiap harinya ya. Nah, mungkin itu adalah suatu bentuk kesetiaan. Nah, ditulis berarti kisah menariknya ketika Habibie meninggal. Ainun meninggal misalnya seperti itu. Silakan kalau misalnya menurut kamu itu adalah kisah menarik dari tokoh biografi tersebut. Kalau misalnya menurut kamu itu tidak menarik, menariknya itu ketika dia kuliah misalnya.
Silahkan. Atau mungkin misalnya ketika dia menjabat menjadi menteri misalnya, silahkan. Ya tergantung apa yang kalian tadi simak di depan. Gitu. Jadi kalau misalnya ini mau sesuai dengan yang kalian temukan, boleh. Tidak pun tidak apa-apa, gitu ya. Oke, silahkan. Boleh. Bagaimana Dimas, Zaka, dan Patut? Ada kesulitan? Tidak ada. Ada, boleh. Yang mana, Tut? Cerita menarik tuh diceritain lagi, Bu. Yang menurut kamu menarik, misal contoh nih. Di sini kan kamu tadi nonton ini contoh ya. Ini contoh dari Ibu nih. Kamu cari yang lainnya. Misal contohnya ketika tadi ada sedikit ulasan ketika istrinya Habibie itu meninggal. Ada kan ya? Meninggal, kemudian dia mengalami sedikit depresi lah ya, gangguan kejiwaan. Akhirnya dia memilih untuk menulis buku diari gitu kan ya. Nah, kemudian dia juga rela selama 100 hari untuk terus berziarah ke makam istrinya gitu kan ya. Berarti mungkin bisa kita simpulkan nilai positifnya ada dia setia terhadap pasangannya gitu kan ya. Nah, cari yang lainnya. Nah, tadi kan kata Ibu juga silahkan tuliskan cerita yang menurut kalian itu menarik. Oh, menariknya itu bagian dia jadi siswa cerdas misalnya yang suka membaca buku. Boleh. Ya tergantung kalian menemukannya seperti apa. Jadi kata Ibu misalnya Zaka menemukan kisah menariknya itu 3. Silakan dituangkan 3. Kemudian Dimas, saya punya hanya dapat 1. Silakan ditulis 1 saja. Nanti digabung semuanya. Kira-kira mana yang mau diambil? Apakah tetap yang Zaka yang 3 ini mau diambil semua atau mau diambil 2 saja atau 1 saja? Silakan. Itu tergantung diskusi kelompok kalian mau seperti apa. Gitu. Nah, sekali lagi untuk menentukan nilai positif ini kalian diskusikan juga dengan kelompoknya. Oh, ini kisahnya ini. Nilai positifnya berarti ini gitu. Jadi intinya gitu ya. Jadi dipilih ya. Kan ini sudah lihat nih Ibu ada berapa ya. Jadi nanti tinggal ini gitu ya dituliskan. Di poin-poin juga tidak apa-apa 1, 2, 3 biar lebih memudahkan kalian nanti ketika mempresentasikannya di depan gitu ya. Oke, sama-sama. Ya, Iqbal, bagaimana? Ada kesulitan kah? Yes, ada. Ini minimal berapa, Bu? Tidak ada batasan minimal. Ketemunya kalian menemukannya berapa? Misal Iqbal menemukannya ada 1, ya silakan ditulis 1. Kemudian nanti misalnya siapa namanya Susi dapat 2, tulis 2 berarti mungkin tidak gabung Iqbal 1, Susi 2 berarti udah 3 kan. Kemudian Mesya dapat lagi 3 misalnya, berarti digabung. Masalahnya untuk masuk ke sini itu nanti sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kalau kelompok kalian mau memasukkannya 5 saja silakan, atau mau 3 saja silakan. Tergantung kesepakatan kelompoknya. Menurut saya yang mau nanti ditampilkan itu 3 sajalah cukup. Boleh. Nah, tapi catatan Ibu perhatikan cara penulisannya. Ya. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia EBI ya sekarang itu terus harus diperhatikan ya. Itu ya. Jadi misal penggunaan tanda bacanya ya, kemudian kalimat efektifnya ya, kata-kata ya jangan disingkat juga itu karena nanti jatuhnya jadi tidak efektif dalam penulisan
kalimatnya. Begitu ya? Siap, Bu. Oke. Kalau ada yang salah gimana? Kalau masalahnya misalnya, Bu, kalau kelompok saya sama dengan kelompoknya misalnya kelompok Nurholis, boleh tidak? Ya tergantung, kan tergantung sudut pandangnya. Misal menurut ini sama berarti sudut pandangnya dengan itu, ya silakan gitu. Tapi sekali lagi ininya nih, Perhatikan ya, Bu. Cara bacanya. saya gitu ya. Oke? Siap, Bu. Sip. Ya, ada pertanyaan? Berapa itu? Mau 3 boleh. Kalian menemukannya ada berapa? 3 aja. Oh, ada 3 aja. Boleh kalau ada 3. Mau ada 10 pun tidak masalah gitu. Jangan begitu kan. Di sini kan kita lagi belajar nih prosesnya. Jadi ketika kalian menonton tayangan di sini, kalian temukannya, oh saya misalnya Nur Aini dapat kisah menariknya itu ada 5 misalnya. Oh silahkan ditulis. Kemudian yang ini dapatnya 1. Kemudian Ade, oh saya tidak dapat misalnya. Misalnya berarti hanya ada 6 nih. Nah dari 6-nya mau dituliskan semua ke dalam LKPD-nya ya boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Tergantung nanti diskusi kelompok. Menurut saya ini nih yang dimasukkan. Nanti kan ini masuknya ke penilaian ya. Nah, jadi ketika penilaian, oh menurut saya ini nih bagian yang menarik itu hanya ada 3, ya silakan. Nah, dari kisah atau cerita yang menarik ini, kamu cari nilai positifnya. Contoh, cerita yang menarik menurut ibu ya, versi ibu. Misalnya ketika Ainun meninggal dunia. Nah, di sana kan Habibie terpuruk tuh. Nah, tapi dia terus selama 100 hari itu mengunjungi makam Ainun. Oh berarti menurut ibu dia itu menunjukkan sebuah kesetiaan karena dia tidak nikah lagi kan ya, atau tidak punya pacar lagi gitu ya, kayak Ade gitu misalnya. Nah silakan gitu. Jadi kembali lagi itu tergantung kesepakatan dari kelompoknya. Nah, kemudian penggunaan kalimat ya, itu harus menggunakan kalimat yang efektif gitu ya. Nah, usaha berarti effort memiliki gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, ketika kalian menemukannya hanya 3, ya silahkan 3 saja. Tapi kalau misalnya kalian menemukannya 5, ya 5 mangga. Tapi kembali lagi, ibu kembalikan, kalau misalnya kalian mau menulis nanti di LKPD-nya 5, ya 5 silahkan. Tapi sesuai diskusi ya. Kalau misalkan diskusi kalian mau menemukannya, mau ditampilkannya 3, ya 3 saja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tergantung kesepakatan dan diskusi kelompoknya. Gitu ya. Nah jadi sekali lagi perhatikan penggunaan tanda baca, kalimatnya, kata-kata yang digunakannya, karena nanti akan berpengaruh ke penilaiannya. Ya misalnya kata yang ditulis YG, berarti salah kan, harusnya yang YANG. Dengan kan harusnya DE. Dengan cuma DENGAN. Tapi ditulisnya degen, DGN. Tidak boleh. Kemudian kalimatnya itu tidak ada tanda titiknya. Nah, berarti bukan kalimat dong ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Dah, ada pertanyaan lagi? Tidak, silahkan dilanjutkan. Bagaimana Alif dan kawan-kawan? Sudah? Wah. Dapat 4. Ada 4 ya. Bagus ya. Nanti untuk presentasi ke depan kita bicara satu-satu apa yang kita dapat. Ya, semuanya nanti yang ini dipresentasikan di depan. Nah, tapi cara nanti untuk berpresentasi itu semuanya harus kebagian berbicara gitu. Misalnya yang mau membukanya berarti Alif dulu.
Terus dibaca nih, ini kan ada 4, misalnya ini ada 3, alif ke bagian 1, misalnya yang ini 2, karena alif kan bagian membuka misalnya. Tuh boleh. Itu nanti sistemnya di depan. Oh iya, sistemnya di depan ini kalian diskusikan juga. Ini kan kalau misalnya Bu, saya udah merasa sudah cukup nih isinya. Ya sudah, nanti didiskusikan nanti ketika di depan. Ih, saya nih bagian ngobrol ini. Dari sekarang didiskusikan, jangan nanti di depan baru diskusi ya. Diskusikan dari sekarang gitu ya. Oke, waktunya masih lama, jangan buru-buru ya mengerjakannya. Diperhatikan cara penulisannya. Ya. Ini kalau nggak cukup kesini nggak apa-apa. Iya, boleh silakan. Tidak apa-apa. Nah, nanti yang presentasi harus semuanya berbicara ya. Jadi nanti sebelum ke depan sudah di briefing dulu nih. Saya mau bagian nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 3, atau mungkin yang ini bagian nomor 1 dan nomor berapa gitu. Jadi iya, ada pembukaannya biasa. Walaupun kalian sebenarnya udah kenal ya, tapi kan tetap kan namanya presentasi kan sistemnya formal, berarti dibuka dulu assalamualaikum, kemudian dikenalkan siapa anggotanya, dari kelompok mana, kemudian dijelaskan kalian mau ngapain gitu ya. Jadi seperti seperti presentasi pada umumnya. Gitu. Jadi ada 3 ya disepakatinya? Iya, boleh. Orang satu. Bagaimana? Masih bingung apa Tut? Ya. Dibaca dulu jawaban kalian, apakah sudah menggunakan kalimat efektif atau belum gitu ya, karena nantinya itu juga jadi penilaian nanti LKPD-nya. Jadi selain kalian presentasi nih ke depan, itu kan ada nilai presentasi ya dari Ibu. Dilihat ya, misalnya patut ke depan, suaranya lantang dan lain sebagainya. Berarti nanti akan ada nilai presentasinya bagus. Tapi kembali lagi, Ibu juga menilai isinya. Nilai isinya bagaimana? Selain isi dari yang kalian presentasikan, diisi dari tulisannya. Gitu. Jadi penggunaan kalimat, tanda baca dan seterusnya itu sangat diperhatikan. Itu ya. Gimana Ki? Ada lagi mau tanyakan? Sudah. Nah. Oke, 10 menit lagi ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan, tapi jangan terburu-buru. Waktu 10 menit itu masih panjang ya. Gimana Akana? Nanti ketika berbicara di depan usahakan suaranya yang lantang ya, jangan gitu ya, nanti tidak terdengar ya. Itu juga nanti akan ada. Jadi yang dinilai itu yang pertama presentasinya, kemudian yang kedua adalah hasil lembar kerja peserta didiknya. Jadi sekali lagi, ketika kamu nulis diperhatikan, saya masih menggunakan kata-kata yang disingkat, nanti diganti gitu. Nah, karena kebiasaan presentasi itu selalu menggunakan bahasa daerah, itu harus diminimalisir gitu. Saya suka berbicara saya teh. Nah, kan sok aya tah. Ya, sok aya tah cenah tah. Ya sok. Nah, berarti kan ada bahasa Sunda di dalam. Nah, usahakan ketika nanti presentasi di depan pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya, jangan ada teh sok gitunya.
Karena kan apa? Jadi aset saya tapi bayar diambil kalau kan jadilah jadi masih deh. Tapi kan apa masih teori pesawat kita penelitian kamu penelitian Oke, mohon perhatiannya. Berhubung waktunya sudah habis untuk diskusinya, kita akan lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu presentasi. Nah, jadi nanti setiap kelompok, nih kan ada 6 kelompok nih. 6 kelompok ini secara bergantian akan presentasi ke depan. Siapa yang siap, silakan boleh presentasikan hasil diskusinya di depan. Gitu ya. Nah, jangan lupa nanti jika ada yang mau berkomentar juga dipersilahkan. Jadi setiap penampil boleh ada yang mau mengomentari gitu ya. Ya, silahkan. Siapa duluan yang mau? Kelompok 1 dulu sesuai urutan? Siap kelompok 1? Siap. Silahkan kelompok 1. Ya, yang lainnya tolong diperhatikan dulu temannya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Noemi Masana, dan rekan-rekan saya. Nama saya Adauladi Susanto. Saya Rizka Sari Halimah. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kami, yaitu mengenai menganalisis teks biografi
Oke. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cerita menarik dan juga nilai positif oleh rekan saya. Silakan ada yang Ya, untuk cerita menarik yang dimiliki BJ Habibie itu yang di ITB namun hanya 1 semester dan dilanjutkan kuliah di Jerman tepatnya di Aachen atau RWTH di usia 25 tahun. Dia berhasil mendapat gelar S3 dan honor. Untuk nilai positif poin pertama yaitu beliau adalah orang yang rajin belajar, gigih dan memiliki curiosity yang tinggi. Untuk poin yang kedua, dia bekerja di Jerman sebagai kepala peneliti di Direktur Teknologi EBB. Nilai positif yang dimiliki dari poin kedua, beliau begitu berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oleh selanjutnya, B.J. Habibie berhasil menemukan rumus teori tentang pesawat terbang dan menjadikan itu penemuan terbesar di dunia penerbangan. Hingga ia dijuluki sebagai Mr. Turan. Nilai positif kami teladan yang bisa dan jenius. Oleh selanjutnya, Habibie aktif berorganisasi dan menjadi ketua komite pelajar Indonesia di IPB. Nilai positif yang kami teladani memiliki jiwa pimpinan. Oke, baik, sekian dari kami. Apabila ada saran atau kritik, silakan. Saya Mesya dari kelompok 2 akan berkomentar. Dalam penyampaian isinya itu tadi sudah bagus, tetapi untuk Adeopa dan Rizka itu terlalu buru-buru dalam menyampaikan, jadi kita akan jelas. Terima kasih atas sarannya. Mungkin akan kami berbagi. Maka saya akan tutup dengan sebuah quotes dari seorang Robert Kiyosaki. Beliau pernah bilang bahwa masa depan kamu diciptakan dari apa yang kamu lakukan hari ini kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan kelompok 2. Semua orang yang tidak biasa pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibaran dan Firmansyah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Susiawati. Yang pertama yaitu ada cerita yang menarik yang dialami oleh tokoh biografi B.J. Habibie ini adalah Habibie dijuluki Mr. Fred karena penemuan rumus faktor Habibie, yakni teori perambatan pertekan dalam sayap pesawat terbang. Nilai positifnya yaitu jenius. Yang kedua adalah selepas kepergian istrinya, Ainun Habibie rutin ke makam selama 100 hari. Nilai positif yang menjadi teladannya adalah setia. Pada tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat sempurna atau cum laude yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot Industri kereta api Jerman. Nah, nilai positifnya yang bisa menjadi teladan itu cerdas, pintar, rasa ingin tahu yang tinggi dalam belajar. B.J. Habibie pernah menjabat sebagai wakil presiden dan Habibie sangat aktif dalam berorganisasi menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Nilai positif yang menjadi teladan itu memiliki jiwa kepemimpinan. Sekian dari kami. Bila ada kritik atau komentar, silakan.
Ya silakan. Saya Musliudin dari kelompok 3. Sebelumnya izin berkomentar terhadap penampilan dan performa dari kelompok 2. Mengenai penampilan dari kelompok 2, saya lihat mulai dari Iqbal untuk penyampaian ibaratnya pembuka presentasinya sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk Susi untuk pemaparan materinya itu sebaiknya diberikan jeda terlebih dahulu setiap poin-poinnya supaya setiap poin itu bisa tersampaikan. Oke. Nah, untuk message juga tidak jauh berbeda dengan Susi. Untuk pemaparan materi harus lebih ditekankan tiap poin-poinnya dan diberi jeda. Mungkin itu saja untuk komentar saya mengenai penampilan dari kelompok 2. Ya, terima kasih atas kritik dan sarannya. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf, dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Lanjut kita kelompok 3 ya sekarang. Di masker ibu. Iya. Masker ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami bertiga akan presentasikan hasil diskusi dari saya sendiri, kemudian saya Musliudin, tidak berdua dan saya Dika Radiansyah. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke poin yang pertama mengenai cerita menarik apa yang bisa kami dapatkan dari biografi Pak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Untuk cerita yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, mungkin untuk cerita yang pertama yaitu B.J. Habibie memulai proyek pesawat N250 pada usia 50 tahun. Nah, kenapa di usia 50 tahun yang notabene usianya itu sudah tidak produktif lagi? Nah, jadi itu poin yang menarik menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, untuk poin yang kedua akan saya sampaikan. B.J. Habibie berkuliah sendiri di Jerman dengan biaya dari ibunya sendiri, padahal B.J. Habibie bisa saja mendapatkan beasiswa dari negara. Di sini saya mendapatkan sebuah poin menarik atau nilai positif yang menarik dari Pak Habibie. Dia memiliki kemandirian, tentunya kemandirian. Beliau kesana sendiri berkuliah untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, keberanian. Bagaimana tidak? Untuk keluar dari negeri sendiri ini, kita cukup sulit saja. Nah, dilihat dari keberanian ini, kita bisa menjadikan Pak Habibie sebuah contoh atau tokoh yang menjadi teladan. Seseorang yang berani untuk memperjuangkan cita-citanya. Mungkin itu untuk poin yang kedua, dan poin yang ketiga akan disampaikan oleh Olis. Pada tahun 1973, Habibie kembali ke Indonesia. Beberapa tahun kemudian, dia menjabat menjadi penasihat di Rut Pertamina, di Rut Dirgantara, dan beberapa kali menjadi Ristek. Nilai positif yang menjadi teladan dari tokoh biografi, berdedikasi tinggi dan konsistensi. Mungkin itu mengenai cerita yang dapat kami anggap menarik menurut kami, dan poin-poin positif atau nilai-nilai positif yang dapat diambil. Barangkali sebelum saya tutup, dari rekan-rekan semua tiap kelompok ada yang mau berkomentar, mau menanyakan sesuatu kepada kami bertiga. Boleh, silakan. Ada yang mau berkomentar atau bertanya mungkin? Saya dari kelompok 4 ingin berkomentar. Iya, silakan. Untuk penyampaian dulu ini cukup bagus, tapi untuk gestur tubuhnya terlalu banyak gerak. Oh, ya, terima kasih. Ada lagi? Mungkin tambahan. Saya Alvin dari kelompok 4. Untuk buat Olis, dari penuturan kata kurang jelas tadi. Iya. Kurang maklum. Ya. Kurang kedengaran. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, mungkin bila dari teman-teman tidak ada lagi yang mau berkomentar, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman
teman-teman semua yang mau menyimak kami presentasi di sini mengenai hasil diskusi kami terkait biografi B.J. Habibie. Dan untuk kelompok 4 yang telah berkomentar, terima kasih. Itu bisa menjadi sesuatu yang membangun bagi kelompok kami supaya kami bisa kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan Ibu Isnawati yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kami panggung di depan sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya sendiri, saya Alvin, dan rekan saya. Dan tanpa panjang lebar, saya mulai presentasinya. Yang bisa diambil dari cerita B.J. Habibie, yang menariknya adalah pada usia 14 tahun, ayah Habibie meninggal. Namun semangatnya dalam mencari ilmu sangat besar. Beliau masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian beliau masuk ke ITB dan kemudian melanjutkannya sampai ke Jerman. Nilai positif yang saya ambil dari tokoh tersebut adalah gigih dan pantang menyerah. Menurut saya cerita yang menarik dari kepala Habibie yang dapat diambil adalah di usia 31 tahun beliau mendapatkan gelar guru besar di Jerman yang dijuluki sebagai Rex karena penemuan fakta Habibie, yaitu teori perambatan retakan dalam pesawat. Nilai positif yang dapat diambil menurut saya adalah beliau adalah seorang yang serius, cerdas, dan bijaksana. Cerita menarik yang saya ambil dari pada tahun 1973, B.J. Habibie pulang ke Indonesia dan kemudian beberapa tahun beliau menjabat menjadi Kasat Biro Pertamina di Biro Dirgantara Indonesia dan beberapa kali menjadi Menteri Nilai positif yang saya ambil dari topik tersebut yaitu berdedikasi tinggi dan kecintaan air. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan kata. Mungkin untuk teman-teman yang ingin memberi saran atau berkomentar, silakan. Saya dari kelompok menanggapi untuk dari untuk mengurangi kecicilan. Diulangi ya. Oke, mungkin ada lagi. Ya Bu, kelompok yang ketiga meneliti tentang arti dalam pembukaannya terlalu banyak gerak dan terlalu banyak fokus dan terlalu banyak tergol. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang menanya kembali, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok berapa sekarang? Kelompok 5 ya? Ya, silakan kelompok 5. Setelah kayak bahasa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cerita menarik yang dialami oleh tokoh biografi yaitu Bapak B.J. Habibie. Saya di sini akan mempresentasikan dan kawan-kawan saya kembali lagi perkenalkan nama saya Dimas Gatau dan rekan saya saya Pak saya akan menceritakan tentang cerita menarik yang dialami oleh tokoh biografi Bapak B.J. Habibie. Poin pertama kali diceritakan oleh saudara Pak Habibie merupakan pribadi yang sangat memiliki hobi yang sangat menarik, yakni gemar membaca. Walaupun begitu, dia juga termasuk anak yang aktif karena sering bertanya. Selain itu yang menjadi peran tokoh tersebut adalah rajin dan gemar membaca. Poin yang kedua, cerita menarik yang dialami oleh Bapak B.J. Habibie menemukan rumus dari peralasan tertekan saya pesawat. Nilai positif yang menjadi pelapor tersebut adalah cerita menarik yang dialami oleh tokoh biografi. Melanjutkan sekolah sampai S3 dan lulus pada usia 28 tahun. Bagi saya ini menarik karena bisa konsisten menuntut ilmu meskipun Pak B.J. Habibie telah menikah di usia 25. Poin kedua, cerita menariknya adalah mendapat gelar guru besar di Institut Teknologi Bandung pada usia 31 tahun. Ini juga menarik bagi saya karena gelar guru besar itu sangat suatu kebanggaan tersendiri. Meskipun Pak B.J. Habibie merupakan alumnus dan cuma pernah kuliah 1 semester di Saigon. Nilai positif yang menjadi teladan dari tokoh biografi. Dari dua poin tadi, yang poin pertama semangat belajar karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Poin kedua memiliki pemikiran yang pintar dan cerdas. silakan dari kelompok yang lain ada yang memberi kritik saran kepada kelompok kami. Silakan Mas Yudin. Di sini saya Yudin dari kelompok 3 jadi komentar terkait forma dari kelompok 5. Pertama untuk patut ya. Untuk komentar saya sendiri lebih serius lagi ketika presentasi di depan. Dengan mudah tertawa dengan forum yang ada di depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya kritik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan menutup presentasi. Kalau tidak ada, kita akan menutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Kelompok terakhir berarti kelompok 6. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya izin perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan lembar kerja hasil dari tayangan video biografi dari tadi, biografi Bapak Habibie. Pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya Panarko Soya, dan ini teman saya Muhammad Alif, dan teman satu saya lagi. Untuk cerita menarik yang dialami oleh Bapak
dilanjutkan oleh Sarah. Yang pertama pada usia 31 tahun, Habibie mendapat gelar guru besar di ITB. Nilai positif yang menjadi tekanan biografi adalah cinta dan kerjaan. Kemudian yang kedua, dijuluki Miss Perfect karena penemuan lulus waktu Habibie yang diteori pengangkatan keretakan dalam sayap pesawat terbang. Nilai positif yang menjadi teladan adalah beliau. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk poin yang ketiganya, kita lihat tadi selepas kepergian istrinya yaitu Ainun, Bapak Habibie selalu mengunjungi atau ziarah ke makamnya. Untuk nilai positifnya yang kita harus dapatkan dan yang harus diteladani yaitu apa arti kesetiaan. Ainun menemani Habibie selama 48 tahun pernikahan dan ditinggalkan oleh Ainun begitu saja pada tahun 2010. Sungguh terpukul Bapak Habibie. Dari situ kita bisa lihat apa arti kesetiaan ketika kita ditinggalkan. Poin selanjutnya akan dibacakan sekali. Ketika usia 14 tahun, ayahnya Habibie meninggal dunia, namun semangatnya dalam mencari ilmu sangat besar. Dia masuk ke Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan pendidikan sampai ke Jerman. Untuk nilai positif dan yang menjadi teladan dari seorang B.J. Habibie, beliau gigih dan pantang menyerah. Kami memberi ruang kepada kelompok-kelompok lain yang akan memberikan kami pertanyaan. Silakan bagi kelompok lain. Saya coba dari kelompok 1 memberikan saran untuk anak saya bisa lebih lagi profesional dalam penyampaian materi sehingga dapat memilih kata yang padu dalam berbicaranya. Menurut saya sudah profesional dan manusia. Dan untuk Vera untuk lebih bisa lagi melantangkan suaranya supaya terdengar yang di belakang. Ya, untuk kelompok lain ada lagi? Siap. Sebenarnya saya Sudin dari kelompok 3 ingin berkomentar terkait performa dari kelompok 6. Untuk penyampaian atau penyampaian materinya atau apakah memang caranya seperti itu atau bagaimana? Ya, memang caranya seperti ini karena penyampaian materi harus berbeda-beda setiap kelompok. Ya. Ada lagi kelompok lain? Ada lagi yang lain? Jika tidak ada untuk mengajukan pertanyaan atau komenan, maka saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila kata atau ucapan ada kesalahan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus ya, sudah tampil semuanya. Nah, tapi di sini Ibu sedikit memberikan komentar untuk keseluruhan ya, tidak merujuk ke beberapa kelompok. Nah, di sini penggunaan kata-kata yang kalian ucapkan itu rata-rata ada, bukan rata-rata ya, ada yang masih terbawa bahasa daerahnya atau bahasa ibunya. Nah, karena di sini kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pergunakan bahasa Indonesia yang seperti itu gitu. Jadi jangan dicampur-campur gitu ya. Ya, karena tidak enak ya. Kalau yang enak itu es campur gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu keseriusannya gitu ya. Keseriusannya karena Ibu lihat hampir keseluruhan itu rata-rata kurang serius ketika presentasi di depan. Jadi nanti mungkin ke depannya ya untuk presentasi berikutnya tolong lebih serius, kemudian cara penyampaiannya pun mohon diperhatikan.
gitu ya, dari kata-kata yang digunakan dan isinya juga ya. Itu mungkin. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan ke bagian penutup, yaitu refleksi. Nah, untuk bagian penutup atau refleksi ini kita akan sedikit mengulas kembali terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Ibu berikan kesempatan dulu nih, apakah ada yang mau memberikan saran, masukan ataupun apapun itu terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Tidak? Atau ada mungkin? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ke bagian refleksi. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangan. Nah, hari ini kita membahas mengenai teks biografi ya. Nah, teks biografi itu apa ya? Oke, silakan Mas Ludin. Ya, saya Mas Ludin dari kelompok 3, iya. Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa itu teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang atau cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Betul. Nah, inti dari biografi itu adalah kisah hidup. Tapi selain kisah hidup adalah cara menceritakan kisahnya. Jadi siapa yang menceritakan kisahnya? Nah, dalam biografi itu kisah atau riwayat hidupnya diceritakan oleh orang lain. Tapi kalau kisah hidupnya diceritakan oleh dirinya sendiri, maka itu bukan lagi biografi, tapi dia jadinya autobiografi. Autobiografi adanya di mana biasanya? Biasanya itu ada di dalam bagian karya tulis ilmiah. Biasanya itu ada autobiografi. Karena sebetulnya kalau biografi itu sendiri cara penulisannya akan berbeda dengan autobiografi. Terutama dari penggunaan kata ganti. Ya, kalau untuk yang biografi biasanya menggunakan kata ganti orang kedua atau orang ketiga. Dia, beliau, gitu ya. Iya, gitu. Nah, sedangkan kalau autobiografi dia menggunakan kata orang pertama, misalnya aku, saya, gitu ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan juga ketika kalian menulis cerita biografi. Jangan sampai jadi keliru. Yang tadinya kalian mau menulis biografi, ternyata yang kalian tulis adalah autobiografi gitu. Nah, kemudian tadi juga kita membahas mengenai ciri-ciri ya. Betul? Nah, masih ingat ciri-cirinya tadi ada berapa? 6, betul. Ada yang mau menjelaskan ulang? Boleh, silakan Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang apa saja ciri-ciri biografi. Yang pertama, memiliki kisah seseorang sesuai fakta. Ditulis dalam bentuk narasi, menceritakan peristiwa penting dan dari tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Menekankan struktur orientasi kejadian atau peristiwa penting dan reorientasi. Memiliki pola pengembangan teks kronologi, karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Nah, di sini ada 6 poin yang menjadi ciri khas dari biografi. Ciri-ciri atau ciri khas biografi itu yang pertama adalah biasanya cerita biografi atau biografi itu sendiri menceritakan kisah hidup atau pengalaman hidup seseorang. Tapi ditulisnya itu harus berdasarkan fakta. Tahu fakta kan ya? Jadi harus sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Tidak boleh direka-reka. Kemudian yang kedua adalah ditulis dalam bentuk narasi. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan kisah penting dan menjadikan tauladan untuk orang lain. Maksudnya gimana? Jadi kisah perjalanan hidup seseorang dalam biografi tersebut harus bisa menjadi teladan bagi pembacanya. Apapun itu,
Misalnya bagaimana cara dia mendapatkan kesuksesannya, atau mendapatkan jabatannya, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi tauladan. Kemudian yang keempat adalah menekankan kepada struktur dari biografi itu sendiri. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada bagian orientasi, kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting, dan yang terakhir adalah reorientasi. Dan yang kelima adalah memiliki pola pengembangan. Itu teksnya salah ya, harusnya pengembangan kronologis. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian menceritakan kisah hidup atau pengalaman hidup seseorang, itu harus berdasarkan urutan waktunya. Jangan ngacak gitu ya, jangan diacak-acak. Misalnya menceritakan kisah zaman SMA-nya, kemudian ke zaman bayi misal, kembali lagi ke zaman kuliah misal. Jangan seperti itu. Jadi harus berurutan. Gitu, kita menjelaskan perjalanan hidupnya. Kemudian yang keenam adalah karakter tokoh yang dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Ini menyangkut kepada penggunaan kata ganti. Gitu. Ya, mungkin itu saja sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ditulis di buku tugas. Silakan keluarkan buku tugasnya dulu. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah silakan cari satu buah teks biografi. Sudah? Dicatat ya. Cari satu buah teks biografi. Itu bebas ya, boleh di internet, boleh dari buku ataupun dari majalah atau koran yang kalian temukan. Kemudian yang berikutnya adalah cari cerita atau kisah menarik dari tokoh biografi tersebut. Sudah? Yang berikutnya adalah temukan nilai positifnya dari cerita yang ditemukan. Maaf, cerita penting yang kalian temukan. Tuh. Oke. Itu tugasnya nanti dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Silakan Muslihudin untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stop. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan dengan materi berikutnya.